Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan gereja Toraja terdapat dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pagi ini atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar. Namun sebelum kami beraktivitas, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 diberikan suatu tema atau judul, campur tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti saja pernah bingung dan keliru dalam mengambil suatu keputusan. Begitu juga yang dialami oleh Abram ketika berhadapan dengan Firaun. Kekhawatiran Abram yang berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun, bukan kepada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulah dengan seisi istana. Abram lupa pada janji Allah sebelumnya, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekhawatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti, sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istrinya. Lantas tidak membuat Allah lupa pada janjinya. Janji Allah ya dan amin, kendati manusia sering lalai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita terbiasa dihinggapi kekhawatiran yang sangat berlebihan, kebingungan ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita. Yakinlah, kekhawatiran kita pun tidak meniadakan janji Tuhan atas orang-orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran anugerah tetap dilanjutkan dan dijaga olehnya. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenang menyerobot hak orang pendatang atau orang asing, mengambil istri dan atau saudara perempuan Abram. Karena Sarah memang saudara tiri, beda ibu dari Abram. Kebiasaan Timur Tengah pada saat itu. Namun pada sisi lain, Allah dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap bersandar dan taat pada janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui renungan firman Tuhan ini, kita tetap diajak dan diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada janji Tuhan, agar dalam seluruh keberadaan kita tidak boleh khawatir dan bingung, melainkan kita tetap yakin bahwa kasih setia dan campur tangan Tuhan selalu menopang dan memberkati kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk mengambil langkah, tindakan dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami bersyukur atas selawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap setia memelihara iman kami melalui perbuatan dan sikap yang sungguh berkenan kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat Sion dan sesama kami yang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, khususnya pemerintah kami yang ada di Tanah Toraja, Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan roda kepemerintahan. Kami berdoa, Tuhan memberi hikmat dan kekuatan, sehingga sungguh menjalankan roda kepemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para keamanan, TNI Polri, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, sehingga sungguh tetap menjaga negara dan masyarakat kami dari berbagai ancaman bahaya untuk keamanan negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale. Beri kuat sehat untuk tetap mengarahkan kami ke arah kedewasaan iman yang kokoh dan teguh di dalam Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kami laksanakan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat.